mau periksa kehamilannya Afifah. Kamu hamil? Kok kamu heran? Emang kenapa kalau Afifah hamil? Kan ada suaminya. Ini. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi, sah. Afifah! Afifah! Afifah jangan Afifah jangan! Dasar perempuan gatel, mentang-mentang di rumah sepi nggak ada orang, terus dia bawa cowok gitu ke rumah. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Umi, Sinta bawa cowok di kamar, Umi. Nah, Umi bener, tadi Hana juga dengar ada suara cowok. Yang benar. Jangan sampai ini fitnah. Beneran, Umi, kita nggak bohong. Ya, Umi. Ada apa lagi nih? Tuh, istri mudanya Abah ngurung cowok di kamar. Ini nggak bisa dibiarkan. Kamu. Ini lihat. Tadi ini saya ajak kamu ke sini hanya untuk ngomong sama dia. Tapi ternyata lihat, dia langsung ketangkep basah dengan anak saya sendiri lagi. Enggak, itu bohong. Itu fitnah. Semua yang di sini bisa jadi saksi. Dan asal kamu tahu, perselingkuhan yang kamu lakuin ini bisa membuat kamu tidak mendapatkan harta Abah sepeser pun. Bahkan Abah berhak untuk menceraikan kamu. Nyah dari muka Abah. Ayo. Nah, pergi kamu dari sini. Pergi. Kamu duduk sini. Kamu bikin malu aja berzinah di rumah ini. Istrinya Abah lagi. Demi Allah, Umi. Rehan gak ngapa-ngapain sama Sinta. Ini semua rencananya Abah. Rehan ngikutin rencananya Abah. Karena Abah janji mau ngembaliin sertifikat kafe milik Zahra. Apa? Ini semua rencana Abah? Ayo, Bah, ngomong, Bah. Ini semua rencana Abah, kan? Sekarang Abah tepatin janji Abah. Balikin sertifikat Zahra. Kalau enggak, Rehan akan cerita ke Sinta tentang skenario ini. Terus Abah dibawa ke pengadilan. Rehan akan jadi saksi. Abah di penjara. Kamu tuh memang Mau pukul? Pukul! Biar Rehan sekalian bisa nuntut Abah. kenapa sih kamu suka ancam-ancam Abah? Abah, apa yang bukan jadi haknya Abah kembalikan. Jangan sampai nanti jadi masalah. Nanti hidupnya Abah malah jadi susah. Bawa! Syukurlah, ternyata itu semua cuma rencana Abah. Walaupun sejujurnya aku cemburu, karena Mas Rehan melakukan apapun demi Zahra. Zahra, ini berkas kepemilikan kafe kamu. Alhamdulillah ya Allah. Rehan, makasih ya. Kamu udah menyelamatkan kafe ini. Dengan kondisiku yang seperti ini, aku nggak mungkin ngelola kafe ini. Aku mau kamu yang ngelola kafe ini. Kamu mau kan? Zahra, aku nggak mungkin nerima kafe ini adalah mimpi kamu. Rehan, mimpiku yang sebenarnya adalah bersama kamu. Jadi kalau kafe ini menjadi milik kamu, semua mimpi-mimpiku sudah tercapai. Karena aku selalu bersama kamu. Tapi Zahra... Rehan,
Hidupku sudah tidak lama lagi. Anggap kafe ini kenang-kenangan dari aku. Zahra, kamu jangan... Kamu gak mau lihat aku bahagia? Maaf. Aku ingin kamu bahagia. Aku akan terima kafe ini. Makasih ya, Rehan. Ya Allah. Zahra. Ya Allah. Zahra. Ya Allah, Rehan. Kepala aku pusing sekali. Zahra. Sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit sekali. Zahra. Ayo. Ayo telepon rumah sakit. Minta ambulans. Zahra. 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 Rehan, gimana kondisi Zahra? Zahra. Dia masih ditangani sama dokter, Bu. Dok, Iya Pak. bagaimana keadaan anak kami, Dok? Maaf Pak, Bu. Kondisi Zahra sangat kritis. Kami harus segera melakukan operasi pengangkatan tumor. Karena dengan cara itulah Zahra bisa bertahan. Permisi Pak, Bu. Iya. Iya, hati-hati ya, Nan. Kalau sekolah tuh mandi dong. Aku mau banget sih kayak gini. Ih. Tuh Sarah tuh. Mau banget. Mana Sarah, mana? Itu. Wah, yang beneran nih. Iya Sarah, kalau mau sekolah tuh mandi dulu. Nih, mandi ya. Mandi biar gak bau. Halo Nana. Hai Nana. Nih mandi nih biar wangi nih. Mandi ke sekolah. Mandi. Kok pada ketawa sih? Soalnya temen kamu itu lucu. Udah berhenti kok pada kayak gitu sih. Bubar. Oh, gak asik. Nih, pakai ini aja buat lap baju kamu. Gak usah. Udah tadi semalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang keluarkan PR kalian masing-masing. Sarah. Sarah bangun. Kenapa kamu ketiduran? Apa kamu begadang? Atau kecapean mengerjakan sesuatu?
PR kamu mana? Kenapa belum dikeluarkan? Aku belum ngerjain PR ya, Bu. Kenapa setiap ada PR tidak pernah kamu kerjakan? Kenapa, Sarah? Kamu tahu kan hukumannya bagi murid yang tidak mengerjakan PR? Nah, ketahuan. Akhirnya kamu hamil juga. Ayo kita ke dokter sekarang, kita periksa. Enggak, Bah, enggak. Ini aku cuma masuk angin doang kok, Bah. Kamu kenapa sih? Gak seneng amat punya anak dari Abah? Bukan begitu, Bah, tapi emang ini aku cuma masuk angin. Alah, Abah juga tahu. Kamu gak kepengen punya anak dari Abah supaya kamu bisa balikan lagi sama Rehan, ya kan? Kamu kan emang terlalu mikirin Rehan dulu. Iya, Bah, ampun, Abah. Abah. Jangan terus-terusan nuduh Afifah. Dia tuh istri yang setia loh sama Abah. Alah, pagi-pagi malah diceramahin. Udah deh, Umi gak usah ikut campur. Abah mau periksa Afifah ke dokter. Nah, Abah pengen punya anak lagi dari Afifah. Dan jangan ikut, ya. Suster, gimana kondisi anak saya, Sus? Suster, gimana? Maaf, Bu, saya tidak bisa menjelaskan ya, Bu. Sus, maksudnya gimana, Sus? Tapi kondisi anak saya baik-baik aja kan, Sus? Tolong jelaskan sama saya, Sus. Tapi, Bu, ini bukan wewenang saya untuk menjelaskannya, Bu. Suster, tolonglah sus, kami ini orang tuanya. Coba suster bayangkan, kalau suster menjadi orang tua dan menunggu anak satu-satunya berada di ruang operasi. Bantulah kami, tolong beritahu apa yang terjadi sebenarnya, Sus. Mbak Zara mengalami pendarahan, Bu, dan saya harus buru-buru mengambil stok darah untuk dia, Bu. Maaf, Bu, permisi, Bu. Zara, kamu harus kuat, Kak. Iya. Kamu harus bertahan. Abah, Afifah, kalian ngapain di sini? Ini mau periksa kehamilannya Afifah. Kamu hamil? Kok kamu heran? Emang kenapa kalau Afifah hamil? Kan ada suaminya. Ini. Ini anak saya. Harus dijelasin detail banget baru dia ngerti. Sebentar lagi kamu punya anak dari Abah ya, sayang ya? Ya. Mas Rehan ngapain di sini? Zahra, dia baru aja menjalani operasi pengangkatan tumor di otaknya. Tapi suster bilang, Zahra mengalami pendarahan. Astagfirullahaladzim, Zahra. Kasian. Udah sayang, nggak apa-apa ya. Kita temuin dokternya dulu ya. Ya. Saya temuin dokter dulu. Ya. Mbak Afifah tidak hamil, Pak. Hanya saja asam lambungnya yang naik. Makanya dia mual-mual. Gimana? Bapak yakin nih? Apa nggak ada pemeriksaan yang kelewat gitu? Tentu saja, Pak. Saya sudah periksa sesuai dengan prosedur profesi saya. Ya, bukan apa-apa. Maksud saya tuh begini. Ya, Pak Dokter juga kan manusia juga, ya kan. Siapa tahu ada salahnya gitu, ada yang keliwat atau bagaimana gitu.
Kumahanya Pak, masalahnya teh kita tuh sudah menikah cukup lama. Iya Pak, saya juga tahu soal itu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan tertundanya kehamilan. Stres salah satunya. Dan asam lambung yang naik itu bisa dipicu karena stres. Jadi makanya Bapak sebagai suaminya Mbak Afifah harus bisa membuat Mbak Afifah lebih senang. Ajak dia jalan atau belanja atau menuruti semua kemauan Mbak Afifah. Jangan sampai stres, Pak. Saya bisa. bisa. Waduh, gawat nih. Afifah nggak jadi hamil. Jara juga tambah parah dan nggak mungkin menikah sama Rehan. Kalau aku nggak ngawasin dengan baik, bisa-bisa Afifah sama Rehan balik pacaran lagi di belakang aku. Sarah, bangun, Nak. Kamu harus bisa bertahan, Nak. Astagfirullahaladzim. Pak! Dokter! Sarah, bangun, Nak. Dokter! Suster! Tolong selamatkan saya, Dok. Maaf Pak, Bu. Kondisi Zahra masih dalam keadaan kritis. Dia hanya butuh doa dari pihak keluarga. Permisi, Pak. Bu. Makasih, Dok. Zara. Bangun, Dok. Zara. Zara, aku di sini. Aku akan terus di sini untuk nemenin kamu. Aku akan terus berdoa untukmu, Zara. Yakinlah, Allah pasti akan menolongmu. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada sih uangnya? Anak-anak, uang SPP-nya Hana hilang. Dan ibu guru akan menggeledah tas kalian masing-masing untuk memastikan bahwa tidak ada murid di dalam kelas ini yang mencurinya. Karena ibu tidak mau semua itu terjadi. Bu Ari ketua kelas, bantu ibu menggeledah teman-temannya ya.
Bagaimana? Gak ada Bu uangnya Hana. Uangnya Hana tidak ditemukan di tas kalian. Itu berarti uangnya Hana bukan hilang di kelas ini. Ya Allah, Abah pasti marah kalau tahu uangnya hilang. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran. Bu, Iya Sarah? izin ke toilet. Oh silakan Sarah. Bu, Iya Hana? saya izin ke toilet juga ya. Silakan Hana. Kamu lagi ngapain? Hana? Itu siapa? Uang aku kok. Coba lihat sebentar. Ih, ngapain? Enggak. Coba lihat sebentar dulu. Enggak, ini uang aku Sebentar, kok. sebentar. Enggak, ini uang aku. Lihat sebentar, lihat Enggak, ini sebentar. uang aku. Tuh kan bener ini uang aku. Enggak, ini uang aku. Beneran, aku nggak Ini mencurinya. uang aku, Sarah dengerin dulu. Ini tadi aku yang coret-coret sendiri, aku hafal banget. Kamu kenapa mencuri? Tolong jangan bilang ibu guru ya. Aku terpaksa, Hana. Aku terpaksa. Aku nggak sengaja memecahkan mak bapak tiri aku. Tadi pagi aku sedang mencuci dan aku nggak sengaja pecahin dan aku harus gantikan itu sebelum ada yang tahu. Atau enggak, bapak aku bakalan nyiksain aku lagi, Hana. Kamu disiksa sama bapak kamu? Kenapa kamu nggak bilang ibu kamu aja? Ibu kamu pasti bela kamu. Enggak, Hana, enggak. Kalau bapak aku udah marah-marah, ibu aku juga ikutan marah-marah. Jadi nggak bisa aku. Astagfirullahaladzim, masa ibu kamu tega nyiksa kamu juga? Nih, kamu lihat sendiri aja. Nih, bekas luka siksaan mereka. Ada banyak lagi di punggung sini. Aku mohon sama kamu, jangan laporin ke Bu Guru ya. Atau enggak, Bu Guru kalau kasih tahu ibu aku, pasti aku akan disiksa lagi. Iya, aku nggak bakal lapor. Tapi kamu harus janji ya, jangan pernah mencuri lagi kayak gini. Terus gimana maknya? Aku juga nggak tahu. Tapi nggak lebih parah siksaannya dibanding kalau aku menyuri. Ya udah, ini kamu pakai uang ini ya, buat beli mak baru ya. Tapi udah nggak apa-apa, aku ikhlas. Kamu pakai aja ya. Makasih ya, Hana. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu? Ada masalah di sekolah? Umi nggak akan marah kan kalau uang yang Umi kasih buat bayar SPP belum Hana bayarin? Kenapa? Uangnya hilang? Atau kamu pakai untuk keperluan yang lain? Enggak Umi, Hana kasih ke teman Hana, namanya Sarah. Sarah? Emangnya kenapa? Apa dia ada masalah? Jadi tadi tuh katanya dia mecahin muk bapaknya. Nah, bapak tirinya sama ibunya ini suka mukulin dia juga, Umi. Tadi Hana lihat sendiri di tangannya tuh banyak bekas luka gitu. Makanya dia harus ganti. Ya Allah, di rumah ini aku sering melihat anak-anakku dihajar abahnya. Aku nggak tega melihatnya. Apalagi anak itu dihajar ibu dan ayah tirinya. Gak ada yang membela. Kasihan sekali anak itu, ya Allah. Umi mau kan nolongin Sarah? Ya Allah, bisakah aku membantunya? Sedangkan anakku sendiri juga sering disiksa. Umi mohon ya Umi bantuin Sarah. Hana nggak tahu nanti kalau Umi nggak bantuin Sarah bakal gimana. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh cuma minta 2 juta, masa nggak ada? Mas,
Uang aku udah habis, Mas. Udah nggak ada lagi. Lagian kita udah deh, jangan boros-boros, hemat aja sih. Maksud kamu tuh apa sih? Maksud kamu aku boros? Kamu kan tahu, uang yang aku minta dari kamu itu buat modal usaha, bukan buat hura-hura sama teman-teman aku. Iya aku ngerti, Mas. Tapi kan minggu kemarin aku udah kasih kamu 1 juta. Minggu yang kemarinnya aku juga udah kasih kamu untuk modal usaha. Ya aku ngerti. Tapi mana? Modalnya nggak ada, untungnya juga nggak ada, semuanya angus, uang aku nggak ada. Kita udah nggak punya tabungan lagi, Mas. Kamu tuh udah mulai berani ngomong sama aku. Ya udah, kalau emang kamu nggak bisa support aku, kamu nggak bisa dukung suami kamu, nggak apa-apa. Aku keluar rumah, aku cari aja istri yang lain. Mas, jangan, Mas. Oke. Nih, ini ada gelang. Kamu terserah deh. Kamu terserah, kamu mau gadein, kamu mau jual, terserah. Itu dong. Tapi kamu jangan pernah ninggalin aku ya, Mas. Jangan pernah ninggalin aku ya. Iya, baru itu namanya istri pintar ya. Udah, aku berangkat dulu ya. Ini apa-apaan lagi sih? Itu mug baru, Pak. Tadi pagi aku nggak sengaja pecahin mug Bapak. Makanya aku beli yang baru lagi. Anak kurang ajar. Kamu bilang apa tadi? Kamu pecahin mug saya? Pecahin mug sayangan saya? Ampun, Pak, ampun. Ampun. Sakit? Sakit kan? Ya udah kamu rasain, biarin. Ibu tolongin aku, Ibu. Ibu tolongin aku, Ibu, Pak. Minta tolong terus. Kenapa kamu harus minta tolong sama ibu? Kamu kan yang buat masalah. Sakit, Bos, sakit. Lepasin. Kamu itu ya dasar anak nggak tahu diuntung, selalu aja bikin masalah. Ibu. Tadi guru kamu telepon ke rumah, bilang sama ibu kalau kamu tidak mengerjakan PR dan kalau kamu sekolah kamu juga tidur di dalam kelas. Benar, Sarah? Sakit. Sarah, jawab pertanyaan ibu, benar? Jawab dong. Sakit. Jawab pertanyaan ibu. Anak nggak tahu diuntung, udah disekolahin, dibayarin sekolah mahal-mahal, bukannya sekolah kamu malah tidur dalam kelas. Ampun, Ibu. Sekarang ikut ke belakang. Ayo. Ibu, tolongin aku. Sini. Lepasin aku. Lihat, gara-gara kamu telat datang ya, ayam belum pada dikasih makan. Kalau sampai ayamnya mati gimana? Sebagai hukumannya, kamu tidur di sini. Ya? Enggak, Pak. Enggak mau. Sarah enggak mau. Mau ngelawan? Hah? Tidur kamu di sini. Enggak mau. Sarah enggak mau tidur di situ. Ibu tolongin Sarah, Bu. Tolongin Sarah, Bu. Masih Sarah? Kamu nggak usah minta bantuan ibu ya. Ini hasil perbuatan kamu, jadi kamu harus menerima semua konsekuensinya. Ibu, jangan. Tolongin Sarah, Ibu. Tolongin Sarah. Ibu, tolongin. Udah masuk. Masuk. Enggak mau. Masuk. Enggak mau. Bapak melihat kamu masuk sekarang. Sekarang masuk. Ibu, enggak mau. Enggak mau, Bapak. Enggak mau. Enggak mau. Ibu, Masuk, tolongin Sarah. Masuk, Ibu. Enggak. Sarah, mau. masuk. Enggak mau. Sarah. Oh, kamu berani ngelawan? Sini. Enggak mau, Bapak. Masuk. Enggak mau. Masuk. Ampun ya, Ayah. Ibu tolongin aku ya. Ampun, Sarah. Ibu tolongin Sarah, Ibu. Ibu tolongin Sarah. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi, sah. Afifah! Afifah, jangan! Afifah, kamu seperti istri Abah, jangan nikah sama Rehan. Afifah, jangan! Afifah, jangan! Afifah, kamu terlihat cantik sekali malam ini. Abah betul-betul nggak rela sampai kehilangan kamu. Sampai kapanpun, Abah tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Rehan. Ini masalah harga diri Afifah. Selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan Abah. Sekarang, apa yang harus Abah lakukan? Kalau aku terus menyiksa Afifah, pasti Afifah bakalan tidak berhenti minta cerai. Jadi, kata dokter,
Aku harus berusaha bikin Afifah bahagia supaya dia tidak stres dan kamu terus asam lambungnya. Sebaiknya aku ganti strategi. Sarah, 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 kamu bangun sayang. Bangun nih sayang yuk. Sarah, bangun sayang. Keluar nak. Ayo. Kamu kenapa Sarah? Astagfirullahaladzim. Sarah, kamu kenapa? Hah? Ya Allah, badannya panas begini. Kamu kenapa? Kamu demam? Sar, ayo berdiri sayang yuk. Ayo berdiri dulu yuk. Ibu bantu yuk. Alah manja. Jam segini udah siang baru bangun. Mas, Sarah kayaknya demam mas. Badannya panas banget. Udah kamu sarapan dulu ya sayang yuk. Yatmi, kamu gimana sih? Kamu lupa ya peraturan di rumah ini? Sarah nggak boleh makan kalau dia belum kasih makan ayam. Dia belum beberes, dia nggak akan pernah boleh makan. Tapi mas, Sarah badannya panas. Mungkin apa karena dia semalaman tidur di luar kali ya mas? Mas. Kamu berani ngelawan aku? Berani kamu ngelawan aku? Sarah, kamu kerja sekarang. Kamu kasih makan ayamnya. Kamu bikinin sarapan buat aku. Ayo. Uang buat modal usaha kita masih kurang. Terus warisan dari mantan suami kamu kan juga udah habis. Maksud kamu mas? Iya, maksud aku kita jual aja kali rumah ini. Hah? Rumah ini kamu mau jual? Nggak mungkin mas. Terus kita mau tinggal di mana? Kenapa nggak mobil kamu aja yang kamu jual? Kamu tuh kalau ngomong main asal jeplak aja ya. Kalau mobil aku dijual terus aku mau naik ojek. Ketemu partner aku, ketemu rekan klien. Kamu nih ngaco kadang-kadang. Gini. Kalau emang kamu nggak mau jual rumah ini, kita pakai aja tuh warisannya Sarah yang dari bokapnya. Bokapnya kan udah mati sekarang. Mas, nggak akan bisa mas. Warisan itu akan keluar ketika Sarah usia 17 tahun. Ah, pusing aku. Abah. Nggak usah. Biar abah ambil sendiri. Abah nggak mau kamu capek, ya. Ini, abah ada duit 1 juta nih buat kamu. Pergi ke salon, ya. Perawatan muka, biar kamu tetap cantik. Abah nggak mau kelihatan kamu jadi jelek nanti. Nggak usah Abah, aku kan emang biasanya kayak gini. Ya udah, kalau begitu abah yang anter, ya. Ya, mau kan? Mau kan diantar sama abah? Abah, Umi juga diajak dong biar adil. Masa Afifah doang? Jangan. Umi jangan ikut. Abah pengen berduaan sama Afifah. Ntar kalau Umi ikut ganggu lagi. Ya kan? Ayo makan. Diantar sama abah ya. Abah kelihatannya mulai memperhatikan Afifah. Tapi tetap aja tidak memperdulikan aku. Ya Allah, biar bagaimanapun aku wanita biasa. Yang pedih melihat suamiku mesra terhadap wanita lain.
Tapi kamu... Udah gak apa-apa, aku bisa pesan lagi kok. Kamu pasti belum sarapan kan? Gak usah, Hana. Kamu udah terlalu baik sama aku. Kamu makan aja ya. Gak apa-apa, makan aja. Ayo makan. Nanti aku pesan yang baru kok. Kenapa Sarah? Perut aku sakit. Sarah? Sarah, kamu kenapa? Perut aku mulut sekali. Sarah, badan kamu panas banget. Kamu sakit ya, kita ke dokter yuk. Enggak usah. Aku cuma masuk angin kok. Aku nggak punya uang ke dokter juga. Halo Umi, Assalamualaikum. Ini Sarah sakit Umi, dia muntah-muntah. Hana mau bawa ke dokter tapi nggak punya uang. Ya udah, kamu tunggu Umi di sekolah ya. Nanti Umi ke sana sekalian Umi mintakan izin. Ya udah Umi, jangan lama-lama ya Umi, kasihan Sarah. Iya, Umi segera ke sana ya. Iya Umi, makasih ya. Assalamualaikum. Ningsih, Ya, Umi. Ningsih temenin Umi ya ke sekolahnya Hana. Sekarang, Umi? Iya, sekalian panggil Badrun, suruh siapin mobil. Kita berangkat sekarang. Gitu tuh, Umi. Kalau ngurusin orang aja buru-buru. Umi kapan ngurusin diri Umi sendiri? Aduh. Ngurusin orang lain itu pada hakikatnya sama aja dengan ngurusin diri sendiri. Dah, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mi. Habis dari salon, kamu pasti lapar, ya kan? Kita makan dulu. Rehan kebetulan ada di sini dia. Kebetulan Abah kan belum pernah bulan madu sama Pipah. Nah, jadi anggap aja sekarang Abah lagi ngerayain bulan madu yang tertunda. Abah pesan makanan spesial di sini, ya? Ya. Aduh, kasih dong ininya. Pipah makan apa? Hah? Ya, pokoknya begini deh. Kamu cari aja makanan yang paling enak, ya. Bikin 2. Abah kenapa ngajak aku ke kafenya Mas Rehan? Pasti Abah punya rencana tertentu. Abah bener-bener nyebelin. Abah pasti sengaja pengen bikin aku cemburu. Aku mau lihat sekuat apa kamu bisa menahan cemburu itu, Rehan. Kok malah diem? Ayo. Abah kan lagi sayang sama kamu. Enak nih. Terus saya, Bah. Terus. Panas-panasin aku terus. Mas, bisa kerja gak sih, Mas? Maaf. Nggak sengaja. Minta tolong lap. Gampang banget Mas minta maaf. Dan nih baju saya jadi basah gini. Udah, kita pergi yuk. Kamu udah makan? Makan. Pasti dia panas deh. Lihat aku mesra sama Pipah. Sampai-sampai dia nggak konsen. Aku akan terus bikin hidup kamu cemburu. Biar hidupmu makin menderita, Rehan. Kasihan Mas Rehan. Aku mau membantu Mas Rehan. Tapi nggak mungkin, pasti Abah marah. Ayo, Umi. Ningsih, Hana. Ayo, Hana. Sini.
Sarah, kok kamu di sini? Bukannya masih jam sekolah? Pak, tadi saya yang jemput Sarah di sekolah dan langsung saya bawa ke dokter karena Sarah sakit, Pak. Sakit apa? Maaf ya, Pak, bukannya saya mau turut campur. Tapi saya prihatin lihat Sarah. Tadi waktu diperiksa, saya lihat banyak sekali memar di tubuhnya. Kalian jangan ikut campur urusan keluarga saya. Tapi Pak, Lebih baik sekarang kalian pergi. Pergi! Sarah. Tapi Pak, Sarah. Ayo. Pak, apaan sih Umi? Pak, Sarah tuh nggak salah. Astagfirullahaladzim. Umi, sebaiknya kita pulang aja ya sekarang. Ningsi takut kalau kita ngotot dan masalah ini makin besar. Yang ada Sarah makin dihajar sama bapaknya. Dasar anak kurang ngajar kamu ya. Kamu berani ngomong apa sama orang-orang? Kamu pasti jelek-jelekin aku ya? Ampun, Pak. Aku nggak sengaja, Pak. Beneran aku nggak sengaja. Tadi ada ngeliatin aku muntah-muntah. Terus mereka bawa aku ke rumah sakit. Ampun, sakit. Salah! Sarah. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu apain Sarah? Sarah, sayang, kamu kenapa sayang? Mas, kamu apain Sarah, Mas? Keterlaluan kamu ya. Sampai ada apa-apa sama Sarah, kamu gak akan bisa mendapatkan apapun, termasuk harta warisan Sarah. Aduh, aku nggak tahu apa-apa. Orang tadi lagi marahin dia terus tiba-tiba dia kepleset. Gak mungkin. Bohong kamu kalau sampai kamu gak apa-apain Sarah. Gak mungkin. Cepetan Mas, kamu bantuin aku. Cepetan Mas. Ayo. Cepetan Mas. Tolongin aku Mas. Mas Rehan? Maksud kamu apa? Mesra-mesraan sama Abah depan aku. Sengaja, iya, mau pamer. Mas Rehan, Kamu sama Abah udah bener-bener damai, iya. Kamu sekarang udah bener-bener cinta sama Abah. Gak gitu Mas Rehan, aku... Apa? Jadi kalian ternyata pacaran di sini. Abah, tadi aku nggak sengaja ketemu sama Mas Rehan di sini. Aku dari toilet. Iya, abang ngerti. Tapi Pak, Abah sengaja ngajak kamu makan di sini biar anak durhaka ini tahu bahwa sekarang Abah sudah berubah. Sekarang Abah sayang sama kamu. Abah pulang dulu ya, Rehan. Abah pulang ya. Apa benar Abah sudah menyayangi Afifah? Kalau iya, berarti Abah nggak akan pernah menceraikan Afifah. Sarah mana ya? Kok nggak ada? Apa dia nggak masuk sekolah lagi? Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi sama Sarah? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu akan menyampaikan berita bahwa teman kalian yang bernama Sarah hari ini tidak masuk sekolah. Dikarenakan Sarah lagi sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Jangan-jangan Sarah masuk rumah sakit gara-gara disiksa sama bapak tirinya. Aku harus ajak Umi untuk jenguk Sarah. Marilah bersama-sama kita doakan teman kita Sarah. Semoga dia cepat sembuh dan bisa kembali sekolah lagi berkumpul sama kalian. Amin. Yaudah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana keadaanmu? Sudah membaik? Kalian kenapa kesini? Kalian harus segera pergi sekarang sebelum Bapak dan Ibu tahu kalau kalian ada di sini. Kalian harus pergi cepat ya. Kenapa Sarah? Kok Bapak Ibu kamu nggak boleh tahu? Sarah, kamu udah usah takut ya. Kami itu kesini cuma mau menjenguk kamu. Sarah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kamu begitu ketakutan? Kamu bisa cerita kok semua sama Umi ya. Kamu gak usah takut. Setelah Umi pergi ke
rumahnya Sarah kemarin, Sarah disiksa sama bapak dan ibu dan mereka nggak mau kalau Sarah dikunjungi sama Umi. Jadi Sarah mohon sama kalian semua, tolong cepet pergi sekarang sebelum mereka tahu. Ya Allah, kasihan sekali anak ini. Sarah, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang bapak kamu lakukan itu sudah keterlaluan. Nyawa kamu tuh bisa terancam. Umi harus melaporkan ke polisi supaya... Jangan dilaporin polisi, jangan Umi. Aku mohon jangan. Jangan dilaporin polisi. Kenapa Sarah? Harusnya kamu senang dong bapak kamu ditangkap polisi. Karena ibu sangat menyayangin bapak. Jadi kalau bapak ke penjara gara-gara Sarah, pasti aku akan disiksa sama ibu. Jadi Sarah mohon jangan dilaporin ya Umi. Jangan ya, aku mohon. Sudah, Umi tidak akan melaporkan ke polisi. Umi akan mencari cara lain ya untuk menyelesaikan masalah kamu. Makasih ya Umi. Makasih. Yadmi! 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 Iya Mas. Ada apa Mas? Mana sertifikat rumah ini? Mana sertifikat rumah? Mas, saya nggak akan kasih sertifikat itu untuk kamu Mas. Kita mau tinggal di mana kalau sertifikat itu saya kasih ke kamu? Terserah. Mau tinggal di kolong jembatan atau di mana aku nggak peduli. Aku butuh sertifikatnya sekarang. Mana? Yadmi, kamu nggak mau kasih suratnya? Enggak. Saya nggak akan kasih itu ke kamu. Kamu lihat. Kamu mau ngapain Mas? Kamu nggak mau ngasih suratnya kan? Mas! Biarin aja. Apa yang mau kamu lakuin Mas? Mas! Semuanya aku siramin pakai bensin ya. Masih nggak mau ngasih surat? Mana suratnya? Mas, aku mohon jangan Mas. Diam. Mas, aku mohon Mas, jangan Mas. Apaan sih, lepasin. Mas, cuma itu satu-satunya harta yang aku punya Mas. Ya terus kenapa? Kita mau tinggal di mana nanti Mas? Kasih aku. Biarin aja. Kasih aku Mas. Diam. Oh. Atau kamu mau sekalian aku bakar aja sertifikatnya? Mas, jangan dong Mas. Mas, aku mohon jangan. Diam. Udah aku bakar aja sekalian. Kalau aku nggak bisa jual rumah ini, biar aku bakar aja rumah. Biar nggak bisa diapa-apain. Jangan Mas, aku mohon Mas, jangan Mas. Mas, jangan Mas. Kebakaran! Kebakaran! Tolong! 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 Kebakaran! Mas, gimana ini Mas? Aku takut Mas. Gimana ini Mas? Tolong! Mas! Mas! Tolong! Tolong! Mas Damar, kenapa Mas ninggalin aku Mas? Ibu harus sabar ya. Ibu harus sabar. Bapak saat ini sudah meninggal karena sudah ditakdirkan sama Allah. Ibu harus sabar ya. Sayang, Ibu minta maaf sama kamu sayang. Ibu minta maaf sekali sama kamu. Iya Bu, iya. Karena cinta Ibu sama Mas Damar membutakan Ibu dan akhirnya mengorbankan kamu. Sarah akan maafkan Ibu kok. Dan saat ini cuma ada Ibu yang aku punya. Dan aku gak mau kehilangan Ibu. Tolong ajak jamaah Umi untuk mendoakan Zahra yang sedang koma. Kemarin
Setelah operasi pengangkatan tumor otaknya, Zahra koma, Umi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Zahra koma.